Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI kembali menggelar Conference on Indonesian Foreign Policy atau CIFP, konferensi nasional mengenai politik luar negeri Indonesia tahun ini bertema From Non-Alignment to Creative Alignments. Konferensi nasional politik luar negeri Indonesia terbesar di dunia ini akan digelar pada esok hari, pada 2 Desember 2023. Sebanyak 9.000 peserta sudah mendaftar dalam event ini. Menurut pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal, acara konferensi tahun ini memberikan ruang bersama bagi pemimpin, menteri, selebritas, hingga mahasiswa. Yang berbeda di tahun ini adalah menghadirkan para calon presiden untuk menyampaikan gagasan mereka terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Lalu bagaimana perhelatan Conference on Indonesian Policy, Foreign Policy yang akan digelar besok? Apa saja hal yang menarik selain menghadirkan para capres untuk menyampaikan gagasannya soal kebijakan luar negeri Indonesia? Kita hadirkan perbincangannya bersama pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal. Selamat pagi Pak Dino. Selamat pagi Radi, apa kabar? Baik Pak, terima kasih. Bapak juga sehat ya Pak? Sehat, terima kasih. Baik. Tahun 2023 Pak Dino, tema yang diangkat From Non-Alignment to Creative Alignment. Penting merespon soal politik luar negeri bebas aktif. Apa yang akan dicapai dari ini Pak? Saya kira pertama karena kita akan mengundang capres, kita ingin agar capres itu bisa memaparkan apa yang mereka pahami mengenai dunia dan bagaimana mereka bisa memimpin Indonesia menghadapi dunia internasional yang sekarang akan semakin ruwet dan semakin berbahaya. Ya. Dan kedua, kita juga akan melakukan kajian terhadap politik luar negeri Indonesia bebas aktif di bawah era Presiden Jokowi. Tapi ketiga yang juga penting bagi kita ingin mempromosikan konsep creative alignments. Ya. Kalau dulu kan kita ada konsep non-blok ya, dan Indonesia menjadi pendiri gerakan non-blok. Ya. Sekarang kan dunia sudah berubah dan tidak ada lagi dua blok ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah melakukan policy alignments dalam berbagai isu dengan negara-negara yang berbeda untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Oke, saya menarik membaca juga pernyataan dari Bapak terkait soal diundangnya para capres yang akan berkontestasi di Pilpres nanti. Nah, pemimpin yang kita cari bukan hanya nasionalis tapi internasionalis begitu ya kira-kira Pak. Apa makna ini Pak sebenarnya? Kita segala sesuatu yang kita lakukan, apakah pembangunan, demokrasi, kesejahteraan, hak asasi manusia, dan berbagai hal itu semuanya akan memerlukan kerjasama internasional dan akan dipengaruhi oleh juga kondisi internasional. Apakah itu dari segi pasarnya, dari segi modalnya, dari segi geopolitiknya, perubahan iklim dan lain sebagainya. Jadi pemimpin kita nanti harus bisa menjadi pemimpin yang bisa connect antara kebutuhan nasional kita dengan sepak terjang internasional. Sepanjang dia tidak paham dunia, maka sepanjang itu pula kita akan kehilangan berbagai peluang untuk memberdayakan kebutuhan bangsa kita. Iya, belakangan ini pergaulan internasional gitu ya, isu-isu internasional yang mengemuka selain climate change juga ada soal konflik di Palestina, Pak. Nah, apakah ini juga akan dibahas nantinya dengan para capres, komitmen para capres terkait posisi Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina? Ya, tentu akan dibahas. Ada satu sesi khusus yang membahas mengenai diplomasi Indonesia dan resolusi konflik yang akan dibahas. Selain Palestina juga konflik di Ukraina, karena Presiden juga mencoba akan ke sana dulu ke Rusia dan Ukraina untuk membantu resolusi konflik. Laut Cina Selatan, krisis Myanmar juga, dan konflik lain di mana Indonesia mencoba untuk masuk dan berperan. Oke, kembali ke acara besok Pak. Saat ini sudah ada 9.000 orang sepertinya yang mendaftar gitu. Ini sudah cukup banyak sekali yang berminat untuk menghadiri konferensi ini. Apa saja rangkaian acaranya dan yang paling diminati dalam setiap sesi setiap tahunnya Pak kira-kira kalau kita berkaca pada penyelenggaraan sebelumnya?
Ini adalah konferensi politik luar negeri terbesar di dunia. Yes. Jadi kita juga cukup bangga nih karena pemuda Indonesia itu menjadi sukarelawan 25.000 jam kerja yang mereka sumbangkan untuk ini ya. Dan mahasiswa dan pemuda ada yang dari luar Jawa ya, mereka terbang ke sini khusus, satu dari Jawa Timur dan berbagai pelosok di Jawa juga datang selain dari Jabodetabek. Ya. Oke. Jadi isu-isunya yang menarik tentu yang paling pasti pandangan capres. Ya. Tapi kedua juga kita ada mengenai IKN akan dibahas dari segi diplomasi. Ya. Kemudian tadi resolusi konflik, diplomasi ekonomi, mengenai ASEAN juga. Dan ada satu sesi Return of the Angels. Kalau ini sesi yang agak keren atau hip atau glamor gitu ya. Kita mengundang wanita-wanita luar biasa untuk berbicara mengenai isu-isu yang mereka perhatikan yang perlu diketahui masyarakat. Ya, saya lihat Tapi intinya ya. Baik. Ya. Ya, saya lihat mulai dari menteri begitu ya, selebritas, bahkan wartawan seperti saya ini juga sepertinya akan hadir begitu dalam konferensi besok. Lalu yang bisa diikuti mereka ini yang hadir, apakah semua sesi atau ada sesi-sesi khusus untuk misalnya wartawan, selebritis atau semua sesi ya Pak ya? Semua sesi dan semua sesi gratis dan terbuka untuk publik, dan mereka juga kalau melihat selebriti atau menteri atau duta besar, mereka bisa langsung colek and say hello atau bisa tanya pertanyaan ya. Tapi kita ingin ini suatu festival diplomasi yang besar, yang kaya dengan ide, dengan gagasan, dengan informasi, dengan update. Jadi memang tujuannya seperti itu. Luar biasa. Konferensi ini juga bisa membantu sebenarnya jika memang nanti betul ada capres-cawapres, ini sangat membantu sekali Pak. Karena belakangan ini ide dan gagasan belum muncul terlalu signifikan begitu ya, karena masih ada urusan-urusan politik. Tapi dengan adanya forum ini diharapkan ide dan gagasan terutama kebijakan luar negeri bisa dikemukakan oleh para capres-cawapres yang akhirnya bisa membantu kita sebagai pemilih menentukan pilihan begitu. Nah, lalu langkah konkret Pak Dino dari kebijakan luar negeri yang bisa berpengaruh sebenarnya atas gagasan-gagasan capres yang akan dikemukakan ini apa saja kira-kira? Kalau kita bukan organisasi yang berorientasi pada kebijakan yang konkret ya. Kita lebih kepada membuat masyarakat dekat dengan isu-isu global dan membuat komunikasi antara pejabat, pakar dan publik dan tentunya kampus ya. Makanya makna dari konferensi ini adalah memfasilitasi ruang khusus ini karena inilah satu-satunya ruang di mana semua orang ini bertemu dalam suatu festival yang besar, dan juga yang bebas untuk berdiskusi. Jadi kita tidak ada kalau langkah-langkah konkret dari segi action plan segala macam itu dilakukan oleh FPCI dalam forum yang berbeda dan lebih spesifik. Oke, ada cara khusus Pak untuk mendaftar dalam forum ini, dalam acara ini? Kira-kira bisa gampang, www.cifp2023.com. www.cifp2023 ya .com. Oke, ya seperti yang juga kita sampilkan di layar kaca Anda, bahwa jika Anda ingin mendaftar tadi bisa dilihat di layar kaca dan langsung saja mendaftar di situs itu untuk kemudian bisa menghadiri konferensi ini. Dan terakhir Pak, untuk capres-cawapres semua berarti sudah dipastikan hadir ya Pak ya? Anies sudah confirm, Pak Ganjar juga sudah confirm, kemudian Prabowo masih menunggu konfirmasi tapi sudah tektok dengan mereka. Mudah-mudahan ada kabar baik karena kita ingin tiga-tiganya hadir ya, karena kita netral ya, FPCI netral non politik. Ya, sekali lagi FPCI ini sekaligus juga membantu kita semua saudara yang ingin memilih di tahun politik begitu ya, di pemilu 2024 terkait khususnya foreign policy yang nanti juga akan dikemukakan di tengah forum ini, bagaimana gagasan para calon presiden dan calon wakil presiden. Banyak sekali isu yang menarik yang akan bisa dibahas bersama Foreign Policy Community of Indonesia. Baik, terima kasih Ketua Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patijalal sudah berbagi informasi. Sukses Pak acaranya besok. Kita juga selain attend ke sana bisa virtual ya Pak ya, untuk menghadiri secara virtual. Jadi jika memang berhalang untuk hadir di sana bisa secara virtual untuk menghadiri
dijamin seru acaranya. Baik, terima kasih Pak Dino. Have a great day. Terima kasih Radi. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke.